Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Nah, seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Great Gatsby. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang diadaptasi dari sebuah novel milik F. Scott Fitzgerald dengan judul yang sama dan berlatar pada tahun 1922. Film ini mengisahkan tentang seorang miliarder misterius yang ingin menjumpai mantan kekasihnya yang sudah menikah dengan pria lain. Berbagai cara dia lakukan dengan segala kekayaannya agar bisa bertemu dengan mantan kekasihnya. Siapakah sebenarnya miliarder tersebut dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan psikiater, terlihat seorang pria sedang berkonsultasi dengan Dr. Walter mengenai penyakit yang dideritanya. Dia adalah Nick Carraway. Dia mengalami ketergantungan alkohol dan depresi. Dia merasa muak dengan kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Tapi hanya satu orang yang membuat dia respect. Dia adalah Jay Gatsby. Kemudian, Nick menceritakan semua kisahnya pada Dr. Walter. Namun Dr. Walter menyuruhnya untuk dituliskan saja, karena menulis memberikan kedamaian bagi Nick. Pada musim panas 1922, kehidupan di New York sedang mengalami puncak kejayaannya. Pesta semakin meluas dan aturan mulai longgar. Hal itu membuat Nick meninggalkan kota lamanya, yaitu Midwest, dan memutuskan untuk tinggal di New York. Di sana dia bekerja sebagai penjual obligasi, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Dia menyewa rumah kecil di Long Island di daerah West Egg. Ternyata di sana Nick bersebelahan dengan rumah paling mewah milik Jay Gatsby, seorang miliarder misterius yang sering mengadakan pesta besar-besaran untuk seluruh penduduk kota. Tapi tidak pernah ada yang tahu siapa tuan rumahnya. Begitu juga dengan Nick yang sama sekali tidak tahu wajah tetangganya tersebut. Setelah kepindahannya, dia mendapatkan undangan makan malam dari sepupunya yang sangat cantik mempesona penuh dengan keanggunan. Dia bernama Daisy, yang rumahnya tak jauh dari pemukiman Nick, yaitu di East Egg. Daisy memiliki suami yang bernama Tom, salah satu pewaris orang super kaya di kotanya, yang merupakan kolega Nick dan juga teman kuliahnya pada waktu itu. Tujuan Daisy mengundang Nick karena ingin menjodohkan dia dengan temannya yang bernama Becker, seorang atlet golf ternama. Becker kemudian bercerita tentang seorang miliarder yang tinggal di lingkungan Nick, yaitu Gatsby. Hal tersebut membuat Nick dan Daisy bertanya-tanya. Pada saat makan malam berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi sedikit canggung karena berkali-kali telepon di rumahnya berbunyi untuk Tom. Daisy mencurigai jika telepon itu dari selingkuhan Tom, sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Setelah itu, Tom mengajak Nick pergi ke kota, tapi mereka berhenti di Lembah Abu, salah satu tempat pembuangan industri. Tanpa sepengetahuan Nick, Tom mengajaknya mengunjungi sebuah bengkel langganannya milik Wilson untuk menanyakan mobilnya yang sedang diperbaiki. Namun itu hanyalah alibi dari Tom. Ternyata Tom berselingkuh dengan istri dari pemilik bengkel tersebut yang bernama Myrtle. Wilson pun tidak mengetahui sama sekali dan Nick merasa kaget melihatnya. Kemudian mereka pergi ke sebuah apartemen persembunyian Tom. Nick merasa resah karena dia lama menunggu Tom yang sedang asik menanam ubinya di lahan Myrtle. Saat Nick hendak pergi, secara tiba-tiba datanglah para wanita seksi ke apartemen tersebut. Pada akhirnya, mereka berpesta ria bersama. Beberapa hari kemudian, Nick mendapat undangan privat dari Gatsby, dan hanya dia satu-satunya yang mendapatkan undangan itu. Dia pun merasa sangat terhormat karena diundang dari miliarder yang sangat misterius. Saat pestanya berlangsung, dia berusaha mencari Gatsby, namun tak ada seorang pun yang tahu di mana Gatsby berada. Saking misteriusnya, banyak rumor bermunculan dari orang-orang mengenai Gatsby. Mereka ada yang menyebut Gatsby adalah mata-mata dari Jerman,
pembunuh bayaran, dan sang pangeran serta lain-lainnya. Di pertengahan pestanya, Nike bertemu dengan Becker. Kemudian mereka berkeliling untuk mencari Gatsby. Saat terjadi sedikit keributan, secara tidak sadar Gatsby muncul di hadapan Nike. Namun Nike belum mengetahuinya. Dia mengobrol dengan pria itu mengenai Gatsby, hingga akhirnya Gatsby memperkenalkan dirinya. I'm Gatsby. Nike pun merasa kaget dan terkagum-kagum setelah melihatnya. Dari situlah persahabatan mereka dimulai. Setelah itu, Becker diundang Gatsby ke ruangannya untuk mengobrol secara pribadi. Setelah pesta itu, pertemanan Gatsby dan Nike semakin dekat. Gatsby mengajak Nike makan siang di daerah perkotaan menggunakan mobil mewahnya. Di perjalanan, Gatsby menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Gatsby mengatakan jika dia adalah mantan perwira angkatan perang yang pernah berkuliah di Oxford. Orang tua dia sudah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya kepada Gatsby. Namun, Nike sedikit belum mempercayai ucapan Gatsby. Saat mereka sedang makan siang, Gatsby memperkenalkan temannya yang bernama Meyer, yang merupakan mafia pengatur skor pertandingan. He's the man who fixed the 1919 World Series. Pada malam harinya, Nike menemui Becker karena saking penasarannya dengan obrolan Becker dan Gatsby pada pesta waktu itu. Nike terus bertanya-tanya. Ternyata, Becker mengenal Gatsby 5 tahun yang lalu saat Gatsby masih menjadi seorang tentara. Pada saat itu, Gatsby dan Daisy menjalin hubungan asmara. Namun mereka berpisah karena Gatsby ditugaskan untuk ikut berperang. Meskipun perang telah usai, Gatsby tak juga kembali, hingga akhirnya Tom melamar Daisy. Di hari pernikahannya, Daisy menerima surat dari Gatsby mengenai kabarnya. Daisy yang akan menikah sempat menyesal dengan keputusannya, bahkan hampir saja pernikahannya dibatalkan. Tapi keluarganya membujuknya, hingga pernikahan itu tetap terlaksana. Gatsby membeli rumah di seberang teluk. Setiap malam, dia menatap cahaya hijau di ujung dermaga rumah Daisy, dengan harapan suatu hari mereka akan bersatu kembali. Kehidupan dan pesta Gatsby yang mewah adalah usaha untuk menarik perhatian Daisy agar dia datang ke rumahnya. Melalui Becker, Gatsby minta agar Nike mengadakan reuni antara dirinya dan Daisy dengan cara mengundang Daisy minum teh di rumahnya tanpa memberitahu jika Gatsby yang merencanakan dan sudah menunggunya. Dan Nike pun mau membantunya untuk mengundang Daisy. Sebelum Daisy datang ke rumah Nike, semua karyawan yang ada di rumah Gatsby dikerahkan untuk menghiasi rumah Nike dengan berbagai bunga. Sambil menunggu Daisy datang, Gatsby terlihat gugup dan grogi seperti anak muda yang baru saja mendapatkan seorang kekasih. Karena itu, dia hendak akan pulang ke rumahnya. Namun sebelum membuka pintu, terdengar suara klakson dan mobil hitam datang ke rumah Nike. Gatsby yang melihat itu semakin bertambah gugup untuk menghadapinya. Tingkah dia terlihat konyol, bahkan dia sempat kabur. What are you doing? Awalnya mereka masih canggung dengan pertemuannya. Perlahan-lahan mereka mulai akrab. Kemudian, Daisy dan Nike diajak keliling rumahnya dan menikmati semua fasilitas mewahnya. Kebahagiaan terlihat di antara mereka, dan suasana penuh cinta semakin terasa saat Gatsby menunjukkan pada Daisy tentang kumpulan berita, foto, dan surat yang pernah dia terima darinya. Nike pun menyadari jika Gatsby tidak hanya ingin bertemu dengan Daisy, tapi juga mempunyai rencana besar untuk merebutnya kembali. Semenjak itu, Nike mengetahui sebuah rahasia tentang Gatsby yang sebenarnya. Setelah Gatsby menceritakan masa lalunya, bahwa yang diceritakan tentang Gatsby selama ini adalah kebohongan belaka. Nama aslinya adalah James Gates. Dia bukan pewaris dari keluarga sultan. Orang tuanya hanyalah petani miskin. Tetapi sejak kecil, dia memiliki impian yang sangat besar untuk menjadi orang yang sukses. Hingga akhirnya, dia melarikan diri dari rumah. Namun di perjalanan, dia menemukan sebuah kapal yang hampir karam. Kemudian, dia menyelamatkan kapal itu beserta kaptennya, seorang pelaut kaya yang sedang mabuk.
Dia bekerja di kapal itu dan belajar banyak hal serta mendapatkan kasih sayang dari pemiliknya. Dia sempat berharap akan mewarisi semua kekayaan yang dimiliki kapten itu. Namun setelah kapten tersebut meninggal, dia dicurangi oleh keluarganya. Semua warisan telah diambil dan dia jatuh miskin kembali. Tapi dia sudah belajar banyak mengenai semua sifat dan tingkah laku serta dunia bisnis dari kalangan atas. Sehingga dia bangkit dan berhasil menjadi kaya kembali. Sampai pada pertengahan musim panas, Gatsby menjadi topik perbincangan semua warga New York mengenai harta kekayaan dan bisnis apa yang dijalankan olehnya. Setelah itu, pesta di rumah Gatsby kembali digelar. Daisy datang bersama Tom. Segala isi dan kemewahan yang Gatsby dapatkan membuat Tom penasaran. Dia menganggap jika Gatsby dan orang kaya yang di pesta itu memiliki usaha ilegal. Hal itu membuat Tom menjadi penasaran dan akan segera mencari tahunya. Di pertengahan pesta, secara diam-diam Gatsby dan Daisy pergi ke tempat yang sepi. Di tempat itu, Daisy mengajak kabur dengan Gatsby. Namun Gatsby menolaknya karena perbuatan tersebut tidaklah terhormat. Gatsby hanya ingin Daisy berterus terang dengan perasaan dia kepada Tom jika dia tidak pernah mencintainya dan berpisah dengan Tom secara baik-baik agar mereka bisa bersama kembali tanpa ada konflik. Karena itu, beberapa hari kemudian Daisy selalu mengunjungi rumah Gatsby secara diam-diam. Kemesraan mereka terus bertambah dan Daisy sangat nyaman bersama Gatsby. Kemudian, Daisy mencoba memberanikan diri untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Tom, didampingi Gatsby, Nike, dan Baker. Suasana pun sedikit canggung dan Daisy semakin gelisah untuk membicarakannya sampai dia bertingkah aneh. Tom pun mulai curiga saat mereka bertatapan dengan penuh pesona. Hal itu membuat Tom jengkel dan cemburu. Dia kemudian mengalihkannya dengan mengajak mereka ke sebuah hotel plaza untuk menikmati whisky yang ada di sana. Sesampainya di tempat itu, Tom mulai memancing emosi Gatsby dengan ucapan yang merendahkan dia setelah Tom berhasil menyelidiki siapa Gatsby sebenarnya. Tom mengatakan mengenai kuliahnya yang ada di Oxford hanyalah pencitraan atau kebohongan. Berharap dia akan malu di hadapan Daisy dan lainnya. Tetapi justru Gatsby menjawab dengan sejujurnya jika dia di Oxford hanya 5 bulan sebagai hadiah dari perwira yang ikut perang. Dan Gatsby juga tidak pernah mengatakan jika dia adalah alumni dari Oxford. Perbincangan mereka membuat situasi semakin kacau, hingga semua hubungan percintaan Gatsby dan Daisy terkuak. Bahkan Gatsby menceritakan masa lalunya bersama Daisy. Daisy semakin terpojok dan merasa bingung dengan perdebatan mereka, sampai dia bingung untuk memilih salah satu di antara mereka. Tom tak ada hentinya membeberkan semua tentang Gatsby. Dia juga memberitahu kepada Daisy jika Gatsby sebenarnya adalah anak buah dari Meyer yang merupakan seorang mafia dan menjual minuman beralkohol secara ilegal dan seorang penipu kelas kakap untuk mencari keuntungan dari perusahaan besar. Bahkan Tom mengatakan jika Gatsby lahir dari keluarga miskin yang kaya karena kejahatannya. Hal itu membuat Gatsby hilang kesabarannya dan menjadi murka. Insiden tersebut membuat Daisy merasa takut dan kecewa. Kemudian, dia pulang bersama Gatsby. Di sisi lain, Myrtle, sang kekasih gelap Tom, sedang bertengkar dengan Wilson suaminya. Wilson melihat sebuah kalung mahal yang dipakai oleh Myrtle dan menganggap Myrtle telah berselingkuh. Di tengah pertengkarannya, Myrtle melihat mobil kuning yang dikira itu adalah Tom. Myrtle mendekati mobil itu dan mencoba mencegatnya. Namun, dia tertabrak sampai meninggal di tempat. Mobil itu pun langsung melarikan diri. Tak lama kemudian, Tom yang sedang menuju pulang ke rumahnya berhenti di daerah kerumunan di tempat Wilson. Karena penasaran, dia mencoba mendekati untuk melihat korban kecelakaan. Tom nampak sedih ketika melihat korbannya ternyata adalah Myrtle, kekasih gelapnya. Setelah itu, beberapa orang menyebutkan jika yang menabraknya adalah mobil mewah berwarna kuning. Hal itu membuat Tom, Nick, dan Baker kaget mendengarnya. Begitu juga dengan Wilson, dia sangat marah besar. Kemudian Tom memberitahu kepada Wilson jika pemilik mobil kuning itu adalah Gatsby. Tom kemudian memanfaatkan situasi tersebut sampai Wilson mengira jika Gatsby adalah selingkuhan Myrtle dan sengaja membunuhnya. Pada saat Tom, Baker, dan Nick telah sampai rumah, Gatsby yang sedang bersembunyi memanggil Nick yang sedang berjalan.
Awalnya Nike marah dan menganggap Gatsby adalah pengecut. Lalu Gatsby menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa Daisy lah yang mengendari mobil itu sampai menabrak Myrtle. It was Daisy. Dia berpesan kepada Nike agar tidak memberitahu siapapun. Akan tetapi, Gatsby ingin dirinya disalahkan. Begitu juga dengan Daisy, dia menceritakan hal itu kepada Tom jika dialah yang menabraknya. Tom pun mengajak Daisy untuk pindah keluar kota agar terhindar dari masalah. Setelah pulang ke rumahnya, Nike menghampiri Gatsby. Dia menyarankan agar Gatsby segera pergi, namun Gatsby menolaknya. Gatsby mengira jika Daisy akan menelponnya dan berharap setelah kejadian yang dialami, Daisy akan datang dan mengajak Gatsby untuk kembali bersamanya. Sementara itu, Wilson sedang merencanakan pembunuhan kepada Gatsby untuk membalaskan kematian istrinya yang dianggap Gatsby lah yang telah menabrak istrinya. Kemudian Wilson menemukan Gatsby saat dia sedang berada di kolam renangnya. Dia langsung menembak Gatsby dari belakang. Seketika itu juga Gatsby meninggal di tempat. Setelah membunuh Gatsby, saat itu juga Wilson langsung bunuh diri. Kematian Gatsby menjadi sasaran para awak media hingga menjadi berita utama. Namun berita yang mereka angkat adalah tuduhan perselingkuhan dengan Myrtle dan kasus tabrak lari. Mendengar kematian Gatsby, Nike merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Tak ada satupun kerabat dekat yang datang untuk penghormatan terakhirnya. Hanya Nike lah yang setia menemani untuk merawat jenazahnya. Sedangkan awak media sibuk untuk meliputnya. Bahkan, Daisy yang sudah dikabarkan oleh Nike mengabaikan kematian Gatsby. Dia malah sibuk mengurusi kepindahannya keluar kota bersama Tom. Nike adalah satu-satunya orang yang tahu semua fakta sebenarnya. Setelah kematian Gatsby, Nike merasa jijik dengan sikap orang-orang di sekitar Gatsby, serta sangat muak dengan moral orang-orang kaya yang tidak manusiawi. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan New York. Di kantor psikiater, Nike menyelesaikan tulisannya yang diberi judul The Great Gatsby. Terlena dalam hasrat, meredupkan kesucian yang telah terikat. Di saat kesetiaan diterpa luka, maka terpatrilah memori duka. Tuntunlah kekurangan menjadi keistimewaan. Kokohkan ketulusan serta keikhlasan untuk kebahagiaan tanpa kebencian. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.